Domo minasan, selamat datang di Car Vlog Amatiran. Di episode kali ini kita akan membahas Toyota Kijang Superman. Maksud kita Super G yang short tahun 1994. Sebelum kita membahas Toyota Kijang ini lebih jauh, perkenalkan dulu teman amatiran yang satu ini. Dia bernama Putra Adi Purnama. Silahkan add Instagramnya bagi yang mau mengkepoin Kijang Superman ini. Karena di video sebelumnya kita terlalu banyak menggunakan kata teman-teman, maka di video ini kita tidak akan menggunakan kata teman-teman, tapi seperti sayur tanpa garam jika kita tidak menggunakan kata teman-teman. Maka dari itu kita akan menggunakan kata teman-teman ini sebagai moto Car Vlog Amatiran. Ingat teman-teman, ingat Car Vlog Amatiran. Bagaimana menurut teman-teman? Bagus kan? Hehehe. Langsung saja yang kita bahas pertama kali adalah velg Mercedes-Benz ini. Memang terlihat elegan ketika memasangkan velg Mercedes-Benz ke Toyota Kijang, tapi harus berhati-hati juga ya, karena resikonya juga cukup tinggi kalau tukang bubutnya asal-asalan. Untungnya ini dibawa ke tukang bubut Sarinande, yang mana sudah terkenal ketahanannya. Selain merubah menjadi baut 5, mobil ini juga udah sedikit nyelup ya. Kenapa bisa nyelup seperti ini? Karena mobil ini sudah dicoak chassisnya, jadi gardannya tidak perlu takut lagi mentok ke chassis. Tutup bensin ini juga tidak mau kalah dari mobil-mobil baru. Mobil tahun 1994 ini juga sudah dimodifikasi agar tutup bensinnya bisa dibuka dari dalam. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mohon untuk tekan tombol like serta subscribe channel Car Vlog Amatiran ini apabila belum ya. Karena like dan subscribe dari teman-teman itu menentukan channel Car Vlog Amatiran ke depannya. Hehehe. Headlamp dari mobil ini juga sudah dicat smoke agar berkesan kalau akulah raja jalanan yang sudah melegenda. Garis ini bukan berarti cacat ya teman-teman, tapi garis ini menunjukkan keotentikan mobil ini. Bagi yang baru mau membeli Toyota Kijang Super ini, silakan cek garis itu yang letaknya ada di sebelah belakang, tepatnya di sebelah kiri. Dan bagi yang sudah punya, silakan cek juga ya, karena itu menunjukkan keotentikan apakah sudah ada yang diganti bodinya atau belum. Spionnya pun menggunakan spion Mazda Interplay. Membuat kita semakin bingung, ini sebenarnya mobil apa? Velg Mercedes-Benz, spionnya punya Mazda. Apakah masih ada merek mobil lain lagi di mobil ini? Mari kita simak video ini sampai habis. Setelah kita melihat bagian eksteriornya yang lumayan keren, sekarang kita menuju ke dapur pacunya. Untuk ketahanan dari mesin ini jangan dipertanyakan ya. Buktinya mobil ini masih hidup sampai sekarang. Mobil yang bermesinkan 5K ini mampu menghasilkan cc sebesar 1500. Juga horsepower yang hanya sebesar 63 horsepower ya teman-teman. Dan torsi maksimal yang sebesar 119 Nm. Memang sih horsepower dan torsinya tidak terlalu besar, tapi setidaknya mobil ini mampu naik-naik ke puncak gunung. Kijang Super G ini belum dilengkapi dengan power steering, sehingga membuat orang yang menyetir mobil ini akan terlihat laki banget. Lambang ini menunjukkan keotentikan dari blok mesinnya, tapi tulisan dari lambang itu kita tidak mengetahuinya. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Kira-kira interior mobil ini seperti apa ya? Langsung saja kuy kita intip. Hal pertama yang membuat mata kita terniang-niang adalah kilometer ini. Di custom menjadi warna-warni seperti ini lumayan keren dan juga tidak membosankan. And yes, real man use 3 pedal. Kijang Super G ini bertransmisikan 6 speed, 5 speed untuk maju dan 1 speed untuk mundur. Setir ini belum diganti ya teman-teman, masih original pabrikannya.
Dashboardnya pun masih original dari pabrikannya. Ini belum pernah diganti dari pertama kali ya teman-teman. Hal ini membuktikan kalau dashboard dari Toyota Kijang Super ini benar-benar tahan lama ya, bukan hanya omong kosong pada saat pemasaran. Yang membuat unik lagi, mobil ini dilengkapi dengan electric power window. Tapi ini customan ya teman-teman, karena mobil ini originalnya tidak memakai electric power window. Jadi buat yang baru pertama kali mempunyai Toyota Kijang Super atau yang baru pertama kali ingin membeli Toyota Kijang ini, jangan harap ada electric power window-nya. Harus menggunakan tangan seperti kita menimba sumur. Double blower ini juga customan ya teman-teman, karena Kijang Super G itu tidak dilengkapi dengan double blower. Terlebih ini yang short. Jangankan Kijang Super, Kijang Kapsul yang short saja tidak menggunakan double blower. Kata teman amatiran yang punya mobil ini, double blowernya punya Isuzu Panther, Mercedes-Benz, Mazda, dan Isuzu yang dikemas dalam Toyota. Ini membuktikan kalau Toyota itu fleksibel ya, dia bisa masuk kemana-mana. Atau jangan-jangan ini sebenarnya Rubicon yang dimodifikasi menjadi Toyota Kijang. Benar-benar sebuah misteri ya teman-teman. Kita menuju ke kursi depan. Kursi depan ini masih originalnya kok, hanya dibaluti saja menggunakan pembalut. Maksud kita dibaluti dengan kain bludru yang membuat nyaman ketika kita duduki. Ini terasa seperti mobil baru, bukan mobil tahun 1994. Dasar curang, tapi itu sangat kreatif. Toyota Kijang Super G ini originalnya menggunakan 3 row yang bisa menampung orang sebanyak 9 orang. Jadi semua family bisa masuk tuh ke dalam mobil ini. Tapi ini sudah di custom menjadi 2 row yang hanya bisa menampung sebanyak 4 orang saja. Ini membuktikan kalau mobil ini sangat-sangat pelit ya teman-teman. Tapi membuat bagian tengahnya menjadi lega, sehingga buat penumpang bisa selonjoran, bahkan bisa tiduran. Kursinya menggunakan Toyota Avanza. Kita benar-benar tidak mengerti dengan mobil ini. Di custom menjadi 2 row seperti itu dan membuat tengahnya menjadi lega. Apakah bagasinya masih ada? Jawabannya masih ada. Lihat saja bagasi yang seperti gudang ini. Maksud kita bagasi yang belum rapih ini, karena masih dalam pengkustoman. Masih cukup untuk menampung subwoofer, power, juga kunci-kunci rumah tetangga. Maksudnya kunci-kunci penting untuk membetulkan mobil ini apabila mobil ini mogok. Namanya juga mobil tahun 1994. Itulah sensasinya membawa mobil-mobil tua. Harus siap sedia kunci-kunci di belakang. Bagian eksterior, bagian interior, juga bagian dapur pacunya sudah kita jelaskan secara singkat, padat, dan mungkin kurang jelas. Hehehe. Namanya juga masih amatiran, jadi mohon dimaafkan ya. Sekarang kita dengar suara mesinnya kalau digaspol. Raja jalanan yang bahkan mampu melintasi tanjakan Cikidang. Seperti ini suaranya. Iya, nggak kenceng-kenceng banget sih, tapi Cikidang, Puncak, semua bisa dilibas dengan mobil ini. Dibanding mobil ECGC yang sekali nanjak langsung loyo, mobil ini recommended deh untuk teman-teman yang baru mau membeli mobil untuk keperluan keluarga. Memang sih bahan bakar dari mobil ini tidak seirit mobil-mobil baru. Tapi untuk keperluan keluarga atau hanya untuk sekedar nongkrong, mobil ini masih kita recommendedin. Karena apa? Lihat saja mobil ini, masih sangat enak dilihat, bahkan diajak nongkrong. Untuk ngajak pacar ataupun calon mertua, wow, pasti mereka sangat tercengang ya. Tapi itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa merawatnya dengan apik seperti mobil yang satu ini? Dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang mau memodifikasi Toyota Kijang Supernya. Simple dan tidak mengeluarkan banyak budget ya. Dan tidak terlalu nyelup sehingga membuat mobil ini masih tetap nyaman ketika dipakai. Juga interiornya yang sudah dimodifikasi menjadi nyaman. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk episode Car Vlog Amatiran kali ini. Silahkan komentar apabila ada pertanyaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Car Vlog Amatiran ini apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Salam amatiran.